Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ? Senang sekali karena UMJ Talks bisa kembali hadir menemani Anda semuanya bersama saya Vini Auliani. Dan kali ini kita akan membahas seputar kegiatan kemahasiswaan, unit kegiatan mahasiswa kampus UMJ dan juga mahasiswa-mahasiswa berprestasi serta bisnis-bisnis mahasiswa yang ada di UMJ. Nah, kali ini kita akan membahas tema mengenai mengenal lebih dekat paduan suara mahasiswa UMJ. Dan kali ini tepatnya bertempat di Gedung Rektorat Lantai 5 sudah ada nih dua narasumber kita yang sudah ada di samping saya, yaitu sudah ada Aryan Lesmana Putra yang merupakan mahasiswa Fisip UMJ serta Siti Martadila mahasiswi Fakultas Agama Islam UMJ yang juga merupakan anggota dari paduan suara mahasiswa UMJ. Langsung saja kita sapa keduanya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini ada Aryan. Aryan ini sekarang ketua umum ya? Iya. Ketua umum PSM UMJ. Betul. Dan Mardatila, biasa dipanggil Marda ya? Iya. Marda ini sekarang bagian inventaris. Iya, betul, Kak. Inventaris dari PSM. Nah, biasanya kalau PSM itu adalah salah satu UKM yang paling diminati nih di kampus manapun, termasuk kampus UMJ. Betul. Kayak kalau boleh tahu, ini sebenarnya dari ke Aryan dulu ya, sebagai ketua umum PSM UMJ ini, visi misi dari PSM UMJ ini apa? Ya, visi misinya itu meningkatkan minat bakat mahasiswa gitu ya, terutama karena berbentuk UKM, jadi bertujuan untuk memoles atau mewadahi teman-teman dari mahasiswa UMJ ini untuk berkecimpung di dunia tarik suara gitu. Jadi PSM memberikan wadah tempat pelatihan buat teman-teman yang mempunyai minat dan bakat dalam tarik suara gitu. Ayo kita latihan bareng-bareng gitu di PSM UMJ. Iya ya, biar bisa ada wadah untuk tempat menyalurkan bakatnya itu dalam yang suara-suara bagus gitu, merdu gitu, semuanya kumpul di sini ya. Baik, ini dari sejak kapan sih ada hadir di UMJ nih UKM? Kalau dari sejarahnya ya, PSM UMJ ini dibentuk karena ketidaksengajaan, karena butuh anggota-anggota yang buat tampil di wisuda waktu itu, tepatnya tahun 2016, 30 September ya. Jadi dikumpulkan dari setiap fakultas ini orang-orang yang mau ikut paduan suara. Jadi udah kekumpul orangnya, maka dibentuk gitu PSM UMJ gitu. Dan untuk ngisi wisuda pada saat itu. Wisuda 2016 ya? Itu berarti baru buminya 2016 dan terbentuk resmi UKM PSM ini ya. Baik, nah kalau dari Marda nih, Marda kan bagian inventaris ya. Kalau latihannya juga kan berarti ini semua teman-teman dari mahasiswa-mahasiswa UMJ yang merasa punya bakat ataupun seneng nyanyi ya, ini bisa kumpul nih di PSM ini. Nah, ini latihannya berapa kali tuh? Kalau kita biasanya seminggu sekali. Itu latihan rutinnya. Iya, latihan rutin. Kalau misalnya ada kegiatan, misalnya ada wisuda, mungkin kita akan latihannya lebih padat gitu. Karena kan biasa kalau untuk wisuda itu untuk tampil besar ya, hari besar wisuda kakak-kakak. Biasa kita tuh latihannya akan, kalau misalnya seminggu sekali, bisa seminggu 2 kali gitu. Baik, ada tingkatannya nggak? Misalnya mungkin tingkatan basic atau kalau yang udah jago nih, udah ngerti kalau suara kan, kalau saya karena suara biasa-biasa aja, taunya cuma nyanyi aja gitu. Padahal kan mungkin harus dalam dunia tarik suara tuh harus ada ilmunya, mengerti tanggal lagu atau nada gitu, itu gimana? Sebenarnya kalau kita diajarin ya? Iya, diajarin. Tapi kalau untuk latihan rutinnya itu kita campur semuanya, Kak. Jadi yang udah bisa pun nanti mengajari yang belum bisa gitu. Jadi semuanya nggak dibeda-bedakan tingkat mananya. Tapi diajak latihan bersama sama pelatihnya buat langsung belajar lagu-lagu yang akan kita garap gitu, langsung seperti itu. Tapi nanti ada pengelompokan, misalnya yang nada suaranya tinggi, nada rendah. Ada. Itu namanya jenis-jenis suaranya. Di PSM UMJ itu ada 4 jenis suaranya. Yang pertama itu ada suara bass, suara tingginya suara rendah laki-laki. Ada tenor, suara tingginya laki-laki. Ada alto, suara rendahnya perempuan. Ada sopran, suara tingginya perempuan. Kalau Aryan suara apa? Bass ya. Suara bass, iya. Suara rendahnya laki-laki ya. Kalau Marda? Alto, suara rendahnya perempuan. Suara rendah perempuan. Oh, kalau saya suara hati. Suara hati istri. Iya. Tapi kalau untuk itu
partitur. Partitur itu Tangga nada. diajarin dari awal juga. Iya, Jadi dari- kalau misalnya ada mahasiswa tertarik nih untuk gabung di PSM, tapi nggak punya Ilmu. basic knowledge Basic, tentang tangga nada itu gitu, bisa. Jadi kalau dari Marda pribadi ya bener-bener taunya ya udah biasa main pianika dari zaman SD ya udah segitu. Tapi kalau di paduan suara Do, ini re, mi bener-bener aja gitu kan, ya do re mi biasanya. aja. Ternyata tuh ada macam-macam ya. dan banyak banget, ada yang bentuknya begini tuh artinya begini gitu. Jadi bener-bener diajarin. Jadi walaupun kita udah punya basic, kita bakalan makin dipoles gitu sampai jadi gitu, sehingga kita jadi tahu bahwasanya di paduan suara tuh diajarin loh partitur begitu. Baik. Ada ini program-programnya, dan kalau misalnya nih misalnya mahasiswa ini ada yang merasa suaranya biasa-biasa aja tapi pengen masuk, bisa nggak sih suara itu dilatih dari yang biasa-biasa aja karena tahu teknik-tekniknya nih jadi bagus misalnya gitu? Tentu bisa, karena dari tahapan-tahapan program kerja kita juga. Yang pertama itu ada Terpadus. Terpadus itu training latihan paduan suara gitu, yang semua anggota Padus itu pasti ikut gitu di awal-awal, karena di sana diajarkan bagaimana cara membaca partitur, bagaimana cara mengolah suara, bagaimana mengatur pernafasan gitu kan. Orang-orang nyanyi sama ngobrol tuh beda gitu nafasnya. Iya. Jadi semua orang yang mungkin nggak jago nyanyi ketika masuk Padus dan diajari beberapa teknik itu akan membaik gitu kualitas suaranya kayak gitu. Berarti kalau saya suara cempreng kayak gini ikutan paduan suara bisa ya? Bisa. Bisa diolah, bagus lagi iya. ya, bisa diolah ya. Pas nyanyi agak merdu nih, udah masuk paduan suara. Iya. Nah kalau programnya apa aja nih program paduan suara? Program yang paling utamanya tadi itu Terpadus, karena pelatihan buat anggotanya. Yang kedua itu pengisian event-event biasanya. Dan event paling sering kita tuh langganannya itu event wisuda itu. Wisuda ya. Karena memang Padus kan dibuat untuk persiapan wisuda itu. Nah, kalau untuk event-event yang di luar tuh kita juga beberapa kali dapat panggilan dari kemarin itu dari MUI. Panggilan dari MUI itu milad, mengisi milad MUI. Lalu ada perlombaan juga kita sering ikuti, seperti perlombaan waktu itu di Kementerian Pertanian dalam rangka hari narkoba ya. Iya, narkotika. Itu ada perlombaan di situ juga, dan di Kementerian Agama sempat juga ngisi paduan suara juga di sana, dan masih banyak sih. Banyak ya, event-event di luar alhamdulillah. itu. Baik-baik, seru nih. Untuk unit kegiatan mahasiswa paduan suara kita akan bahas lagi hal lainnya, tapi kita jeda sejenak ya teman-teman ya. Kita simak dulu yang berikut ini. Pemirsa TVmu dan Sobat Unggul UMJ, kembali lagi bersama kami dalam UMJ Talks. Kita lanjut kembali nih membahas mengenai PSM Paduan Suara Mahasiswa UMJ. Nah, ada Marta dan juga ada Aryan. Ini sekarang anggotanya ada berapa nih? Anggota kita tuh ada banyak tentunya kan, karena beberapa penampilan itu membutuhkan minimalnya itu biasanya 25 orang. Jadi di keanggotaan PSM UMJ itu ada 75 ya. Wow, 75 banyak ya. Banyak. Iya. Nah, ini ganti-gantiannya pembagiannya gimana tuh? Apakah baru masuk misalnya baru masuk jadi anggota udah bisa tampil nih, atau mungkin harus 6 bulan dulu, 3 bulan dulu, atau gimana tuh? Kalau itu kita bikin kebijakan di bidang pelatihan itu orang-orang yang paling sering latihan diambilnya. Karena yang meskipun udah lama tapi jarang latihan, kualitas suaranya bakal menurun. Dan itu nantinya pengaruh sama penampilan kita. Jadi kita memfokuskan orang yang rajin latihan nih. Siapa aja yang latihan, ikut ya. Boleh ya, gitu. bisa ya. Iya. Dan itu bisa berganti-gantian ya? Iya, bisa berganti-gantian juga itu. Berarti setiap anggota PSM ini harus tampil ya? Iya. Harus ngerasain tampil. Betul. Jadi nyanyi paduan Iya. suara ya? Baik. Nah, kalau dari ini tadi dari prestasi-prestasinya ini banyak, tadi Aryan udah sebutkan juga kan, tampil di acara wisuda, terus acara Kementerian Pertanian, terus tampil di Yudisium FKK, MUI, Kemenak juga. Kalau dari Aryan sendiri secara pribadi pernah ada prestasi ya dari paduan suara yang diraih dari pribadi juga? Kalau sama teman-teman? pribadi sih yang buat nyanyi solo-solo gitu enggak, karena saya pribadi sendiri kurang pede gitu buat nyanyi solo. Tapi kalau nyanyi bareng-bareng kayak kemarin di pertanian ikut. Nah, kalau yang sering-sering solo gitu biasanya Marda. Marda gitu ya. Oh, iya. Marda apa aja nih prestasi yang pernah diraih? Dua event. Itu pertama di Universitas Esa Unggul di Pekan Seni Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta, itu alhamdulillah juara 2, mewakili paduan suara itu pertama kali. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Itu nggak hanya sendiri, dari anggota paduan suara itu berdua.
dan dua-duanya juara 2. Ada salah satu teman kita itu Diva Rekanta dari mahasiswa pertanian. Iya. Itu juara 2. Itu kita nyanyi dangdut, genrenya dangdut gitu. Dan yang kedua juga itu kita lomba di Universitas Dian Nusantara, itu lomba dangdut juga, mewakili dari paduan suara, dan itu saya sama Dipa kan kategori juaranya digabung ya. Saya juara 1, Dipanya juara 2. Iya, jadi kayak bukan hanya saya berdua Dipa, di kategori solo pop itu ada Harum dari Fakultas FIP, dan itu ada satu anggota kita namanya Iqbal, itu belum berkesempatan, belum rezeki, tapi kita perwakilan untuk 3 juara, 1 enggak dari paduan suara. Jadi menurut saya teman-teman yang di paduan suara tuh sebenarnya udah punya dasar, dan untuk tinggal pede aja ke depan kita mewakili paduan suara gitu aja sih. Pede aja sama diasah gitu. Karena ada pop, ada dangdut, terus bisa ada gambus dan lain sebagainya, kan masih banyak lagi gitu kan. Susah nggak sih, yang paling susah apa sih genrenya? Tadi dangdut susah nggak? Termasuk yang susah atau yang gampang justru? Susah Kak. Kalau menurut saya pribadi susah. Susah ya? Harus ada cengkok-cengkoknya kan, iya, biasanya. benar. Kan kalau dari pop ke dangdut biasanya nggak bisa, tapi kalau dangdut ke pop biasanya bisa. Iya, tinggal dilurusin aja. Yang paling mudah apa? Nggak ada yang mudah sih kan. Semuanya adalah tingkat kesulitannya masing-masing gitu, punya kapasitas. Iya. Kalau dari Marda sendiri, motivasinya ikutan PSM ini apa? Pertama sih harus keluar dari zona nyaman ya, karena mungkin dari teman-teman rata-rata tuh pop Kak. Jadi dari waktu pemilih itu kayak dibilang ngajuin diri nggak, waktu itu ada diumumin sama pembina kita, ada nih lombanya ini. Saya tertarik bukan ke pop, karena teman-teman pasti bakalan banyak dari anggota-anggota dari 70 orang itu pasti akan banyak yang milih pop. Jadi saya bilang, saya coba ke dangdut deh, gitu. Jadi alhasil saya keluar dari zona teman-teman yang ke pop, saya coba ke dangdut. Anti gitu. mainstream gitu. Iya. Walaupun itu pertama kali mewakili Padus, mewakili kampus juga. Jadi emang harus keluar dari zona nyaman. Mencoba satu hal yang Sesuatu baru dan menantang juga. Iya. Ya. Kalau Aryan apa motivasi awalnya juga sebelum jadi ketua umum nih, memutuskan ikutan PSM UMJ? Kalau motivasinya, saya udah suka nyanyi paduan suara itu dari SMP sih. SMP kebetulan gurunya itu sama yang kayak ngajar sekarang. Oh, bisa gitu. sama? Iya, kebetulan ya. SMP, terus SMA-nya saya pindah, beda guru lagi. Nah pas kuliah ini ketemu lagi, oh ternyata gurunya sama Klik nih. jadi ini Iya, ya. langsung. Pas saya mau ikut ya ikut aja langsung. Jadi dari dulu gitu udah suka nyanyi paduan suara terutama. Tapi memang lebih senangnya paduan suara ya dibanding nyanyi solo ya. Betul. Apa sih tantangannya ikutan paduan suara ini? Apa yang harus dijaga juga? Karena kan suara nih, apa nggak boleh teriak-teriak atau makan gorengan gitu. Betul. Kita juga kalau mendekati penampilan itu pasti jaga suara. Yang pertama nggak boleh begadang karena gampang habis suaranya itu. Ngaruh ya begadang. Iya, begadang. Serat kali ya. Benar. Begadang terus makan gorengan. Terus kita tuh ada nyebut bercandaan itu ada air suci. Biasanya itu air suci itu air yang apa? Yang bikin kita tuh lancar di sini tuh apa? Biasanya buat panas dalam, minuman yang buat panas dalam itu. Nah itu biasanya kita minum, dan kadang-kadang juga kencur gitu, kita makan kencur juga buat memperbaiki suara gitu. Dan yang paling utama sih latihan gitu. Latihan ya. Soalnya yang jago-jagonya juga pasti latihan gitu. Gimana yang nggak jago kalau nggak bisa nggak latihan. Iya. Kalau dari Marda? Kalau dari Marda sendiri sih lebih ke, kalau dibilang kesulitan ya atau apa, kan aku pribadi yang ngelatih koreo, terus kostum gitu. Untuk koreo sendiri itu kan kadang kita lebih banyak ke lagu-lagu daerah gitu. Jadi kayak gerakannya juga harus ada nari-narinya. Kan kita bisa nyanyi belum tentu bisa nari. Jadi itu sih kesulitan dari aku pribadi karena aku yang bagian koreografi. Jadi kayak lebih susah melatih teman-teman. Padahal suara udah oke nih, tinggal gerakannya biar kompak gimana. Terus untuk kalau dibilang untuk jaga suara sih ya seperti sama kayak kata Aryan tadi, itu kita latihan terus jaga stamina, kita jangan begadang. Pokoknya ya seperti kayak penyanyi pada umumnya, cuman lebih karena kita ini grup, jadi kita harus kekompakan sih paling pertama. Baik. Jadi itu tadi hal-hal yang harus diperhatikan ya untuk teman-teman
anggota paduan suara UMJ. Baik Marda dan juga Aryan, kita akan lanjut lagi kembali membahas tentang PSM UMJ ini, tapi kita lihat dulu nih yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, balik lagi dengan kami di UMJ Talks, lanjut lagi nih sama Marda dan juga Aryan. Nah, Marda kan di bagian inventaris ya, dan juga koreografi. Betul. Nah, itu referensinya koreografi dari mana aja? Ya kalau dari aku pribadi kan pernah ikut nari lah ya waktu zaman SD, SMP sampai ke SMA. Jadi kayak karena ini bawanya lagu daerah, jadi tuh gerakannya pasti ada lebih ke budaya-budaya kan. Kalau yang dance kayak K-pop gitu kan beda ya sama kita yang daerah. Karena waktu itu kita pernah bawa lagu Jangkrik Genggong contohnya gitu. Jadi kayak gerakannya itu lebih ke menari-menari tipis-tipis gitu loh. Jadi nggak yang terlalu power, nggak yang menguras pernapasan. Jadi kayak lebih santai tapi tetap anggun, tetap kelihatan seni dan ininya. Tapi kalau untuk baju sendiri, kostum biasanya kita pakai baju-baju daerah gitu dari beberapa daerah, misalnya dari Sulawesi, Betawi dan lain sebagainya gitu sih. Kalau untuk inventarisnya apa aja sih yang perlu diperhatikan atau bagian dari inventaris tuh selain kostum atau kalau misalnya kita alat-alat musik sih kayak keyboard gitu, kita rawat juga sound system biasanya. Berarti ini disediakan dari kampus atau memang dari iuran anggota? Dari kampus sih, dari kampus ya. Ada juga sih seragam kita. Ada seragam beberapa yang kita masing-masing gitu. Ada yang dari kampus, ada yang dari kita pribadi. Kalau ikut lomba itu juga bagian yang menentukan ya, kostum ya. Kostum. Jadi bisa kita juga tanya sama yang bersangkutan, kostumnya apa nih dress code-nya. Misalnya mereka menentukan, oh kita punya kostum kok, nanti PSM tinggal pakai. Oke, bisa kayak gitu. Atau misalnya, oh kita butuh nih yang nuansa warnanya gini, ya kita sesuaikan sama kostum kita gitu. Ada pengalaman menarik atau pernah menang mungkin lomba ternyata kostum terbaik PSM, atau itu bagian dari penilaian itu juga? Belum pernah sih ada penilaian kostum terbaik ya, tapi mungkin di lomba-lomba yang lain ada gitu. Tapi sepanjang kita perlomba itu belum ada yang menilai kostum terbaiknya gitu. Baik, nah mungkin boleh diinformasikan juga nih, apa sih yang menarik dari PSM sehingga teman-teman yang nonton nih yuk ikutan gabung di PSM. Dari Aryan dulu boleh. Oke. Yang paling menarik itu karena kita yang suka nyanyi, jadi ada wadah buat tempat kita nyanyi. Dan nyanyi juga itu dalam apa ya, sepengetahuan saya itu bisa bikin diri kita tuh stresnya tuh hilang gitu. Betul. Bikin bahagia gitu. Nah jadi teman-teman yang pusing nih sama kuliahan, ikut paduan suara pas latihan nyanyi-nyanyi, ya insya Allah lah bakal stresnya bakal hilang gitu dari tugas-tugas itu, bakal lebih happy gitu, moodnya bakal berubah. Nah, terus ditambah cocok juga buat anak-anak kos nih yang misalnya perantauan, duitnya suka tipis, dan kita latihan-latihan buat penampilan itu biasanya suka dapat fee gitu. Baik, dari Marda? Kalau dari aku pribadi sih pasti dari paduan suara itu kan pasti dari beberapa fakultas gitu ya. Jadi banyak teman-teman yang dari beberapa fakultas, oh tahu ternyata ada ini dari fakultas A, B, C, kita bisa sharing, ya di kampus di fakultas aku gini-gini gitu. Jadi kayak punya teman baru lah gitu. Terus juga yang udah bisa nyanyi belum tentu paham partitur tadi. Contohnya kayak aku sedikit gitu bisa nyanyi, tapi nggak ngerti partitur. Tapi setelah di paduan suara kalian bisa jadi paham partitur, terus bisa ngelihat oh tangga nada, wah aku udah pernah belajar nih di padus gitu. Jadi kayak lebih asik aja sih di padus. Pasti banyak keuntungan. Iya, banyak keuntungan, banyak diraih banget dengan gabung di PSM UMJ ini. Iya. Nah, untuk membuktikan seperti apakah suaranya, boleh nyanyi ya Aryan dan juga Marda, boleh sendiri ataupun berdua. Oke, berdua aja kali ya, Sang Surya ya? Boleh. Berdiri atau duduk berdiri nih? Duduk aja ya, duduk aja ya. Duduk aja, oke. Semana sih? Silakan. 1, 2, 3. Sang surya telah bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammad ya gerakanku. Gitu. Keren. Karena kita dua-duanya nada rendah. Nada rendah, jadi nggak ada tinggi-tingginya. Beda, enak yang dengerin aja seneng, apalagi yang nyanyi bakalan bisa
senang terus ya berlipat-lipat. Boleh sekali lagi dong, Marda kan tadi Marda soalnya suka solo kan? Genrenya beda nih. Genrenya beda. Soalnya kalau pada dasar biasanya suaranya gitu kan, dikhususin. Ini dangdutnya ada cekoknya. Ini dangdut nih, jadi spesialisasi dangdut ya. Boleh ya? Boleh sedikit. Aku biasa ke Lesti sih. Zapin Melayu biasanya aku bawa. Oke, boleh. Sedikit ya Kak. Iya, siap. Indah tersusun, tangan dihayun, kaki melangkah mengikut rentah, cantik dan anggun, senyum menguntung, gadis Melayu, rancak bertanda. Oke, luar biasa, keren banget, bagus banget suaranya, merdu sekali. Nah ini nih buat teman-teman nih pemirsa TVmu dan juga sobat Unggul TV UMJ yang mau suaranya dilatih jadi lebih bagus, tadi seperti Marda dan juga Aryan, jangan ragu-ragu ya, segera gabung nih ya di UKM PSM UMJ. Baik, sekali lagi terima kasih ya, sama-sama, Marda dan juga Aryan, sukses selalu untuk kalian berdua dan juga untuk PSM UMJ-nya. Amin. Terima kasih. Dan pemirsa TVmu, alhamdulillah kita sudah mendengarkan tadi pencerahan dan juga sharing-sharing dari Marda dan juga Aryan. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Tidak terasa nih, sekarang waktunya kita pamit undur diri. Saya Vini Auliani, juga Marda dan juga Aryan. Kita pamit undur diri dulu pemirsa, sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa untuk saksikan terus UMJ Talks hanya di TVmu dan juga TV UMJ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.